Jadi kalau sekarang tuh menyesal betul. Iya. Jadi selesai MTS, selesai sekolah SMK itu baru sungguh-sungguh deh dalam jahiliyah ya. Sungguh-sungguh dalam bandel lebih sungguh-sungguh lagi tuh. Adalah sekitar 4 tahun tidak udah jangan mengamalkan agama dengan itu dengan dalam-dalam kali Iya, nanti iya, iya, nanti iya. susah Iya, gini iya, gini gini. betul, betul, Ah betul, itu betul. beneran. Nanti Aduh. Sholat tinggal. Jadi mungkin ada beberapa pihak yang kurang suka kan. Dia nggak nyaman. Jadi dalam hati nih, aku doa sungguh-sungguh ya Allah berikan aku kerja yang bisa sholat lima waktu. Maksudnya Wah. dalam keluasan lah. Assalamualaikum, Bit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fulan kali, Bit, ngomongnya, Bit. Itu mulai ya? Udah. Udah. Oh, udah Seru mulai. aja. Apa kabar, Bit? Alhamdulillah sehat. Bambang tuh kabarnya tentang Aku alhamdulillah sehat. Sekarang tiap hari aku nengok sama Bambang. Iya. Sama Salma juga. Senang aku lihat dia senang. kemana lagi, Mai? Ya, nomor satu tongkrongan. Satu tongkrongan. Dari dulu, Bit, eh. Ya, dari Salma nih dari kecil nih, Masa iya? dari SD, Mai. SD. Bambang pun dari SMTS. Dari aku Mana, Bit? Salma dari Medan ya, dari Medan, Mai. Tak lah, kecilnya dari sini main bola, Salma. Sama lu main bola, kan? Dulu pernah main Sama, bola sama si Adi apa kan? Dulu kan? sama si Adi mana? Masih Adi. Oh iya, Mas Adi. Mak sampai lupa. Yang Wah. anu ayam itu. Sayur, Ayam. sayur ayam. Ayam. Dulu sama dia pernah. Kan dulu tim kan? Iya tim. Ini dia ada sini lah pertandingan ikut pertandingan. Dulu jago nih main bola. Sama si ini Salma. si Arif anak hardcore itu. Oh, si Arif Mustaqim. Arif Mustaqim. Sama Wanto, si Ari. main bola lupa ya, Mai. Wih, atlet. Nah, jadi langsung lah kita masuk ke pembahasan pertama ya kan. Pergaulan bebas ya kan. Salma mah. Jadi Coba mah. awalnya gimana, Beb? Kayak kan dulu aku dulu lingkungan kan. Aku sempat ngepang-ngepang juga kan. Tapi aku lebih ke musiknya kan. Sama lah. Hitam, Marginal, tahu tuh aku tuh. Tapi sekarang pun aku masih dengar, Beb, lagu-lagu Marginal. Masih dengar? Iya, saya pun karena dulu memang Jiwa. jiwanya itu dulu musik juga karena kita suka musik, suka yang keren-keren kan nongkrong-nongkrong kayak yang gaul kan Kayak juga. gabung sama kawan-kawan. Gitu Berarti aja. awalnya dari musik juga nggak, Beb? Musik juga. Oh, bukan secara kehidupan atau apanya gitu ya? Nah, dulu kan waktu itu masih balik rumah nongkrong balik rumah nongkrong belum eksis di jalan gitu. Tapi Tuh, sempat libur sekolah tuh, masya Allah 2 minggu libur 2 minggu tak pulang itu kacaunya itu. Masih iya, Beb? Dulu? Iya. Zaman apa tuh, SMP? Iya waktu itu ada acara di Batam, itu SMP ya. Tahun? Lupa ya. Pokoknya 9 tahun 10 tahun lalu lah. Waktu itu ujian semester tuh. Sorenya itu balik langsung, besoknya langsung ujian. Itu libur tuh. Ada libur 2 hari lah. Sempat nakal juga lah. Sempat kacau juga. Sama nih lebih ekstrim lagi nih mah. Coba. ekstrim, Vespanya pun ekstrim juga. Terus main. Iya mah. Cuman jadi dulu mah. Ya kalau dulu namanya kita berawal dari lingkungan, akhirnya kita menjiwai dan suka, itulah untuk memuaskan hati, akhirnya menjiwai. Kayak seperti Vespa, itu kan kendaraan untuk kelana kemari juga. Vespa juga solidaritasnya kuat sama Vespa, meskipun kita tidak mengenal orangnya, tidak mengenal
siapa dia, siapa namanya. Tapi sesama mesin kanan Vespa, misalnya kita mogok di pinggir jalan gitu, mereka langsung berhenti. Lur, bahasa sedulur kan. Sedulur itu kan saudara, sedulur. Jadi Mereka kau langsung berhenti. main Vespa mah? Iya, Iya, Bet. Ya dia Aku punya taunya kok anak pang aja. iya aku pang. Aku pang, aku mengendarai Vespa. Weh. Vespa. Ekstrim. Aku pang juga tapi mendaranya berkuda Pak. Karena aku suka di Vespa, aku suka kendaraannya satu, terus pengendaranya solidaritasnya kuat. Solidaritasnya kuat meskipun tidak mengenal siapa dia, tua muda, tidak mengenal agama muslim ataupun non muslim, tidak, karena kita sesama manusia kan. Tapi sama Vespa tuh Kalau kalau lagu marginal yang baru dari tahu gak, Bet? Apa tuh? Yang se apa gitu, saudara selangit entah apa gitu. Dan ada nggak dari nggak? Tahu. Baru tuh berapa pas pandemi awal-awal tuh rilis lagu baru marginal saudara Nggak. selangit. Udah vakum. Berarti gue udah nggak ngikutin lagi sama sekali, Bet. Udah jarang lah kalau buka musik tuh. Cuma kadang-kadang ada pengen juga. Iyalah, susah dah dibuka. Sama-sama Bambang lah dulu main gitar, kadang-kadang nostalgia juga. Kadang-kadang di tempat jualan tuh. Wah, Aku baru tahu kok pas libur sekolah tuh keluar ngikutin Ya. dia orang. Berarti sama ada orang kakek Isam ya. Ya dulu itu Agak unik sebenarnya kisah David. Ya. Dia sama abang kandung. Ah, Soalnya kan biasa abang dengan adik itu kan, kok jangan kayak aku kan gitu kan. Tapi dia sama abang sendiri. kompak ya. Bisa sejalan. Saling jaga. Gue kenalnya sama David gimana, Bang? Karena kenal Napit ini dari SD. Dari SD mungkin kelas 1. Kenal tahu aja kan, belum. Ya, kenal. Kenal gitu aja lah. Karena dia dekat rumah aku dulu tinggalnya. Oh iya. Iya. berangkat sekolah lewat rumahnya lah. Iya. Sekolah. Main bola. Berarti udah akrab dari dulu juga. Ya dulu sempat main bola sama-sama, jadi ya waktu budak-budak lah. Budak-budak kemarin. Kelas 1, kelas 2 udah lama kali tuh. Udah gitu SD tuh. SD. Udah gitu entah kenapa ditemukan lagi waktu MTS kelas 2 MTS. Kelas 2 MTS itulah baru kita mulai agak dekat, nongkrong kat kolam. Ngopi sana. Ngapain ayo? Aku lupa. Tapi kan David habis itu lama aku nampak nggak di Kijang deh. Setelah tamat sekolah kok Masih Kijang. kayaknya pindah-pindah terus kan, tak jarang nampak. Itu lagi jalan-jalan aja lah paling sama kawan-kawan. Kalau Iya, kalau waktu itu sempat jalan-jalan ke Dabo, ke Batam, ke Balai Karimun. Oh, Ya, kalau aku dulu pernah jumpa cuma acara-acara itulah. Salma di kolam. Acara gig. Jumpa Salma di kolam kan. Mau kemana mah? Ke Sumatera. Gitu. Itu istilahnya gimana tuh? Oh, ke Sumatera. Ah, Ya jumpain sana lah, silaturahmi sama kawan-kawan sana sambil nambah wawasan lagi. Karena pang ini kan nggak di Kijang ini aja, bahkan pang ini nggak di Indonesia ini aja, mendunia. Kalau pang ini, karena awal dasarnya pang ini tercipta ya di luar, di Inggris sana. Terbentuknya di sana karena misi dan tujuannya itu baik, positif. Jadi pang ini menyeluruh sampai ke Indonesia, sampai ke Kijang. Jadi setiap kota tuh ada pang. Jadi ke sana lah, main ke sana, jumpa kawan-kawan di sana, silaturahmi, nambah wawasan, sekali balik kampung juga sih. Kampung aku kan di Medan kan, balik kampung juga sana. terus tenggelam lebih jauh, ya deh. Iya. Udah jauh lah. Dulu tuh macam mana ya? Tapi- Kayak dulu tuh kita tuh anti dengan agama lah. Berkata kalau orang fanatik agama tuh kurang suka, nggak nyambung. Tenggelam lebih jauh. Tapi yang aku kenal ya, awalnya pang kan dekat Kijang nih sendiri nggak macam mana bahasanya tuh. Itu tak tahu entah faktor
masuknya teknologi belum kuat waktu itu atau gimana. Tapi punk zaman-zaman itu kan dulu belum tampilan fisiknya gitu, belum framingnya tuh nggak seperti tahun-tahun sekarang ini gitu, Bet. Lu ngerasain tak gitu perbedaannya? Perbedaan Cadasnya. Oh, Iya. dari segi bukan pakaian. ekstrim ya, Wah, lebih ekstrim gitu. tapi tahu lah, Ya, tapi kalau yang dulu macam mana perkembangan zaman ya kayak begitulah, makin lama kita makin itu role modelnya siapa gitu kan aku pernah nengok, sorry kalau salah, sampai ada pakai tulang gitu. Sama tahu, ada pernah nengok pasti kan? sama bukan tahu lagi deh udah gunakan itu Pakai tulang gitu. tulang taring babi. Aku kurang paham tuh apa tuh gimana. Itu macam Salah mana tuh, pakai Mas? juga, Mas? Sempat pakai, pernah pakai ya taring babi. Bukan di kalung ya? Jadi dia Pernah nengok? Oh, dicucuk hidung. Pernah. Ya itu karena ngetren ke barat-baratan lah. Oh, barat. Ya semakin cerdas orang, semakin cios, semakin keren gitu kan. Ibarat kata seperti itu. Itu kan karena lingkungannya berbeda, jadi pikirannya seperti itu orang tuh. Jadi makin mantap, makin ngeri, makin sangar, makin keren, mah. Iya, Mak? Iya. Enggak juga. itu ya apa ya dibilang aksesoris sih, macam aksesoris. Ada namanya aksesoris body piercing. Ah, Piercing berbeda-beda. Kadang ada yang di hidung, ada yang di mata. Dan mereka pun ada makna tersendiri bagi mereka. oh. Kita nggak tahu kan makna tersendiri bagi mereka itu seperti apa. Mungkin privasi mereka atau apa kita nggak tahu. Kalau mau tahu ya tanya langsung sama orang yang lebih jelas kan. Nah, itu maksudnya apa tuh bang? Orang berbeda. Kan agak susah tuh apa tuh berkomunikasi lah kalau kita nggak saling kenal kan. Apalagi di kondisi kita ketemunya pun di jalan, cuman itu kan emosi lagi tinggi-tingginya. Kadang kalau naik motor kan gitu kan. Atau kita ketemu di jalan itu kan nggak sesantai kita bisa ngobrol kayak gini. Bang ngopi bang. Nah, ngopi sambung hati kan. Nah, baru tanya-tanya sedikit. Bang. Berarti ada sajennya ya. Nah, itu sambung hati aja kan biar lebih akrab kan. Udah dekat. Berarti dari luar lah itu kayak gitunya efeknya. Tapi kalau ngomong soal punk ini tujuannya mantap. Saya suka positif. Mereka memberontak. Jadi mereka kayak marginal tuh kan. Mereka buat lagu. Jadi mereka jadikan musik ini sebagai senjata. Jadi untuk memberontak mereka. Jadi makanya lagu-lagunya kadang banyak yang sindir pemerintah. Dari situlah mereka. Kadang ada yang ngamen juga. Keluarkan lagu-lagu itu. Tanpa kadang mereka ada yang ngamen nggak minta uang kalau uang lagi banyak. Kalau nggak ada minta juga semua. Berapa tak? Tapi kebanyakan minta lah. Lama bini ngepang bini? Lupang kalau Lupang udah dari sekolah juga. Tapi Betul-betul aktifnya lah. betul aktifnya itu dari sekolah, dari tamat MTS lah. Saya itu sampai 8 tahun, 9 tahun adalah aktif. Dulu kan karena aku juga sukanya di seni kan. Jadi aku belajar sama kawan-kawan yang lebih berpengalaman lah. Sempat kawan-kawan di Kijang buat rumah produksi sablonan kawan-kawan. Iya. Ada orang yang senang ditato, ada yang senang ditato, belajar juga. Sempat bergelut lah. Kalau Salma lama juga main? Di mana? Di jalan lah, hidup di jalan. Bertahun-tahun juga kan. Akhirnya balik lagi ngomong kolam ya. Iya, tetap balik. Tetap balik. Di sini. Rumah di Balik sini. juga. Kayak Salma bilang kan tadi menyampaikan sesuatu lewat musik gitu kan. Salah satunya. Iya. Nggak suara lah gitu. Aku ngerasain juga, maksudnya kayak musik punk aku suka. Ronald itu pengalaman itu. Orang tua itu. Setelah kita sama-sama besar lah gitu kan. Tapi juga udah besar, memang udah besar. Kita tahu kan mengkritik tuh tidak cukup hanya lewat lagu gitu. Maksudnya sampai tak nih kritikan kita kan gitu kan kesannya kan. Apa gitu dalam keyakinannya gitu tentang bagus juga nih kayak kritik pakai lagu gitu.
keyakinannya sampai tidak, atau ada tujuan lain, atau sekedar karya aja gitu. Banyak, bukan hanya dengan musik aja, tapi punk ini mengajarkan seni tanpa batas. Itu karya seperti Sablon Baju yang Apit bilang tadi itu. Ya kemarin kan di Pinang kawan-kawan punk buka situ rumah produksi, ada OAO. OAO itu otak-atik otak. Otak-atik Jadi, otak. ya, belajar sama-sama. Jadi nggak ada guru, nggak ada murid gitu. Setara sama rata. Iya, Jadi iya, kita aku saling paham. belajar. Iya, Belajar iya. sama-sama gitu kan. Itu belajar sablon di sablon baju, propaganda, kita bikin propaganda. Ada aksi-aksi demo-demo gitu, demo-demo mahasiswa gitu. Kita lihat tujuan mereka demo itu seperti apa, tujuan mereka itu misinya itu apa gitu kan. Tapi Kadang kawan ikut. sorry aku potong. Ah. Sejauh ini kan kayaknya Napit rasa hal itu sampai dah, Wit? Hal yang disuarakan anak pang itu sendiri gitu. Nyampe atau tak nyampe tak tahu juga lah, kita hanya buat Iya. hanya buat aja. Pokoknya yang aku rasa harus dilakukan itu yang dilakukan. Iya, iya. Jadi nyampe tak nyampe nya nggak tahu juga lah. Kalau sekarang ini beda persepsi. Iya, iya. Ada dua bagian. Kalau di bagian dulu mungkin masalah jahiliyah, ya gitu senang dengan seperti kita mengkritik, ya kita melihat kesalahan orang. Tapi kalau di bagian dalam agama, ya ternyata itu kurang bagus kan. Karena kita banyak cari kesalahan orang, tapi kita lupa dengan kesalahan diri kita. Oke, jadi rumah produksi, sablon, Ya, jadilah tato artis, ya, tukang tato lah bahasa daerahnya. Wit. iya. Itu gimana, Wit, jalan ceritanya, Wit? Aku Dulu pas baru tahu, wih, Napit nato, kaget aku. Kan dulu kita sempat pakai BBM tuh. lupa. Aku invite kau ada buat DM apa DP ya dulu jam BBM. Diskon nih kan gitu, ada kan, Wit? Iya, diskon. Ada kan? Ya kan, Wit? Iya, Gimana tuh, ada Wit, juga ceritanya belajarnya? Dulu karena basicnya memang digambar, jadi sebelum NATO dulu nyablon. Jadi waktu itu nyablon tuh memang kita insomnia kan, jadi susah tidur gitu. Kita gambar-gambar berimajinasi dari gambar-gambar gitu buat art, buat logo-logo apa band, masuk band sendiri lah, ada kawan-kawan buat acara-acara bender. Nah itu ada juga bagian-bagian dari aku yang aku buat. Jadi aku olah memang waktu itu desainnya itu kita memang gunakan dengan tangan sendiri. Jadi tidak pakai komputer. Pakai komputer juga, tapi kan scan-nya itu kan berkomputer. Cuman aslinya kan Print. aslinya kan pakai buatan tangan sendiri memang khusus. Baru di scan, dirapikan, nah baru disablon-sablon. Dari situlah punya basic gambar. Nah, terjun yang lebih hard lagi. Yang ekstrim lagi. Ya itulah ke tato tuh karena nggak puas dengan hasilnya kan. Dari mesin rakitan dulu tuh, waduh susah payah, hancur-hancur tangan orang kijang. Jadi, aduh, kalau dipikir-pikir banyak juga salah. Kalau gambarnya bagus apa juga kan, namanya kita barcon, barang cobaan. Mana ada yang bagus? Berarti awalnya coba aja akhirnya. Awalnya coba, belajar Rupanya, dari udah kawan, bakat nih. sampai kawan itu takut ditiru, takut aku berkembang. Nah, gitulah. Jadi sempat dia bunyi dia natonya aku tak mau lihat kan. Nah, jadi karena aku punya link-link lainnya, aku belajar lagi. Alhamdulillah aku Otodidak lah ya. awalnya tidak, tapi lama-lama beli mesin standarnya, gabung dengan komunitas, ada komunitas juga dulu di Pinang tuh. Satu komunitas satu. Ya, gabung dulu juga. Gabung bergelut belajar. Alhamdulillah dapat penghasilan. Alhamdulillah. Penghasilannya itu paling rendah 200.000. Itu pun ukuran kecil. Jadi 200.000, 300.000 sampai sejuta dulu. Ya begitulah. Satu hari bisa banyak tuh ya. Berarti Ya pernah dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Tak berhenti. itu Serasa otak-otak kita tuh macam dicakar-cakar. berapa tuh? Berapa tuh? Wih, 7 lebih lah. Berat tuh ya kalau ninggalin sesuatu yang udah ada hasilnya. Oh, berat betul. Waktu itu kan aku mau ngambil sertifikat. Jadi ada kontes tato, kita ambil sertifikat. Nah, jadi waktu itu 3 bulan sebelum itu baru saya hijrah. Oh, berarti itu kalau ada itu harga naik tuh ya? Harga naik lagi, kualitas kepercayaan, nah itu penting. Iya, gua tahu Wit, itu Bang. Bambang ini jadi anak pang kayaknya tato gitu. Tahu waktu kelas 2 MTS Iya. sempat ngomong juga Malu tentang saya. tato dengan dia. Pas
pas awalnya tahu, wih, Napit berubah nih. Ya. Kalau awal aku percaya kan tidak lah. Jangan tidak. Waktu itu kita jumpa di kedai kopi AB. Dia pakai jubah, pakai peci Wow. dari lantai 2. Ngopi tuh. Ya, kayaknya dia orang ngopi dengan kawan-kawan mereka, aku dengan kawan-kawan aku. Ngopi, heran juga lihat dia dengan kawan-kawan dia. Malah berubah hijrah. Paling berubah hijrah cuman berapa hari ya. Berarti Daripada aku. itulah dalam hati gue tuh Ya, gitu tuh. ada rasa kayak Oh iya, iri dengki kan gitu biasa juga. kalau kita nih kebiasaan muslim kan, kita lah anak-anak daerah nih, kebiasaan kita anak daerah, sholat Jumat nih pasti gitu, yang seminggu sekali lah gitu. Jadi gitulah nama tiga, ini paling sholat Jumat atau apa gitu. Iya, ada masa-masanya kan kita di atas, di bawah, mungkin. Berarti agak kaget juga bang. Ya kaget juga, shock juga, sempat gak percaya. Betul lah nih Napit. Sempat gak percaya waktu itu. Tapi apalah daya, tengok dia perubahan yang terlalu signifikan, wow. Makin aku nempel, makin aku tahu, ternyata yang sungguh-sungguh dia. Bukan hanya sekedar main-main aja, tapi emang sungguh-sungguh lillahi ta'ala. Udah berapa lama Bit? Ninggalin tato? Ninggalin dunia seperti itulah? Atau bukan buruk, dunia yang sebaliknya gitu? Kan sekarang ini Napit ada di sisi lain gitu kan? Ya. Tapi sadar kan itu sebaliknya kan? Kehidupan yang berbeda maksudnya. Ya, kehidupannya berbeda. Dulu kan kita pikir banyak harta, wanita cantik, keluarga itu udah bahagia. Ternyata salah betul. Udah berapa lama Bit? Jadi saya udah 5 tahun lah. 5 tahunan Udah lebih. 5 tahun? 5 tahun, 6 tahun ada. Pindah ini? Ya. Proses jadi sekarang ini? Iya. 5 tahun Bit? Iya. Mak tua aku Bit berarti Bit? Iya. Mak cepat kali waktunya. Waktu itu tahun berapa ya? Kurang lebih 5 tahun lah. Wah kan. Berarti udah bisa istiqomah lah. Nah, baru belajar juga. Wes, ya, itu pengaruh lah ke Salma juga salah satunya. Ya. Jadi tugas kami kalau kami dapat hidayah, kami nak ajak kebaikan untuk kawan-kawan yang juga. Walaupun dia tak mau ya tak apa-apa, tak ada paksaan. Yang penting kan udah usaha gitu. Boleh Karena cerita Bet? karena Awalnya, kita sayang-sayang juga sama kawan-kawan Bet? Iya, kita. iya. Cuman kadang-kadang kawan kita emosinya dulu yang naik kan kalau kita Iya. ngomong. Padahal kita mau ngajak kebaikan. Boleh cerita Bet awalnya? Wah. Yang mana gitu itu kan? Untuk motivasi ya. Iya, tiba-tiba dari kehidupan gitu kan langsung berubah nih 180 derajat. Jadi Prosesnya Bambang pasti nih termasuk orang yang tahu nih dari waktu dulu MTS saya nakal-nakal. Dulu misal juga karena nggak belajar agama tuh sungguh-sungguh di MTS tuh. Jadi kita anak kecil main-main Bang ya. Jadi kalau sekarang tuh menyesal betul. Ya. Jadi selesai MTS, selesai sekolah SMK itu baru sungguh-sungguh deh dalam jahiliyah ya. Sungguh-sungguh dalam bandel lebih sungguh-sungguh lagi tuh. Adalah sekitar 4 tahun, 3 tahun tuh lebih sungguh-sungguh lagi. Lebih dalam tato itulah. Alhamdulillah Allah beri hidayah kan. Waktu itu jelang-jelang saya mau ikut kontes 1 itulah. 3 bulan apa sebelum ikut kontes 1 itu desainnya itu tentang budaya Kepri. Jadi ikut kontes 1 itu satu Indonesia. Tapi tentang di macam mana mengangkat gambar tentang budaya Kepri. Ada yang gambar gonggong kan. Macam-macam model yang itu saya di bidang manusia tuh. ya untuk di tangan. Itu di tangan. Apa aja lah pokoknya ciri khas. Dia gambarnya di kertas atau langsung nato di manusia? Di kertas dulu desain nanti baru di tangan. Nah, jadi saya pikir ini saya desain tuh gambar ini yang dekat Tanjung Pinang itu kan ada tugu tuh apa? Gonggong. Bukan tugu Pahlawan. Pahlawan tuh kan. Nah, saya gambar itu di bawahnya tuh di atasnya itu ada gambar. Jadi saya nggak tahu, setelah dapat hidayah baru tahu itu lama lumayan. Ya Allah. Jadi hampir aja itu tergambar tuh. Itu apa? Ulama. Oh. Jadi hampirnya tergambar tuh kan. Jadi karena gagal tuh gambarnya itu masih ada saya simpan rumah. Kertas desain itu. Nah, jadi setelah 3 bulan sebelum kontes tato itu saya cancel. Ya itulah sungguh-sungguh belajar agama. Ya awalnya karena dulu pacaran juga. Pacaran. Kok pacaran ini nggak ada ngapa-ngapain lah, positif lah. Karena dia lebih baik dalam segi agama, kita malu kan. Kita nak belajar nih, macam mana nih kan. Macam mana kita bisa seimbang kan. Coba-coba belajar
dengar tak ke masjid lah awal-awal kan, latihan ke masjid, dengar taklim, kur pesantren kilat 3 hari, 40 hari, 4 bulan, alhamdulillah Allah berikan istiqomah lah. Tahapnya pelan-pelan dulu, nggak langsung. Iya, kalau kayak gitu udah kayak cerita dongeng jadinya. Iya, jadi Maksudnya awal petahnya gitu, oh aku harus berubah nih gitu. Oh itu setelah keluar 3 hari itu. Jadi dulu tuh enak aja bang, ketika di tongkrongan tuh, kawan-kawan karena saya dulu ada skill mungkin karena sikap sombong saya itu masih lebih dari kawan-kawan lain. Inilah nih, segi di karya lah maksudnya kan, karena saya lebih bisa lebih lain. Jadi berintah, ini beli ini, gini apa-apa suka-suka ya kan. Tapi setelah saya keluar 3 hari kan, saya belajar waktu itu nyiapin makanan buat jemaah. Kan. Jadi suruh waktu itu kan. Belajar tuh ya Allah ini kok berbalik nih. Berbalik keadaan, dulu kita perintah orang, sekarang kita diperintah orang pula. Jadi di situ latih agak lembut dikit. Allah berhidayah lah. Karena 3 hari waktu itu kami keluar itu programnya tuh memang betul-betul programnya tentang agama aja. Ada pembicaraan iman, muzakarah apa? Tentang ilmu kan. Setiap hari dengar selama 3 hari itu dengar sabda baginda Rasulullah SAW apa kalamullah apa Al-Qur'an. Jadi kita tuh masuk barang tuh ke dalam hati kita, itulah hidayah itu. Alhamdulillah dapat hidayah kan, merengek juga. Ya, merengek juga. Dari situlah saya sungguh-sungguh ingin berubah lah. Alhamdulillah banyak juga rintangannya dari apa lingkungan keluarga. Takut juga sampai kan kadang ada orang jangan mengamalkan agama dengan itu dengan dalam kali nanti susah gini. Itu beneran. Nanti kayak gini, jadi kayak gitu ya kan? Ya karena itu kita yang orangnya ini orang-orang awam, jadi kita harus belajar juga. Kita harus ngaji juga, belajar sama orang yang lebih paham agar tak salah paham gitu. Itu kan terlalu ini umum gitu kayak ceritanya. Iya. Ada tak hal kayak momen apa gitu yang Oh dulu sempat baru pertama dapat hidayah tuh bang. Nah waktu itu masya Allah itu saya pakai PJ langsung. Setelah keluar 3 hari itu pakai PJ langsung. Itu terkejut satu kampung itu masya Allah. Masuk masjid orang ketawa-tawa. Sempat itu saya azan kan. Waktu itu azan latihan di rumah ya nah. Kita kan sama kalah juga. Padahal mau azan di Surabaya tuh. Di Surabaya tuh. Surabaya pas pula dekat rumah, ada tanah kuning tuh. Udah kayak MTQ ya. Iya. Lomba azan anak PAUD ya. Karena kan kita kan canggung. Waktu dulu tuh kan kita belum tahu tentang banyak orang yang paham tentang baca-bacaan Quran. Iya. Ya penyebutan tepat Betul kan. tak penyebutannya atau gitu. Nah, jadi kita tuh belajar apa suara merdu aja lah waktu itu. Jadi waktu itu sempat belajar tiba di mix suaranya beda Allah ya Allah. Jadi mama aku tuh bertanya, ini macam mana tuh bang? Katanya kok suaranya kayak gitu? Iya mak aku bilang. Udah belajar cuman suara di mix suaranya berbeda. Terkejut batin kan. Karena perkara itu tak pernah diulang-ulang. Jadi kaku. Itu aja. Berarti tiba-tiba aja tuh. Tiba-tiba berarti awalnya dari niat. Ada pengaruh pengen Ya, anak cewek ya, berarti ya? Banyak, itu hanya berapa persen aja. Yang awalnya itu karena keresahan lah. Karena kita hijrah nih kan perlu keresahan dalam hati kita. Macam mana hidup kita gini-gini aja. Dulu insomnia, tidur malam, tidur pagi terus. Jadi hati itu tertutup. Nah, jadi itulah alhamdulillah Allah berdaya kan. Jadi resah-resah lah macam mana kok gini-gini aja nih kita punya masa depan, punya anak kan. Enggak pandai ngaji, masya Allah malu masya Allah kan. Jadi punya keresahan tuh lah niat karena ada suasana juga lah Nal. Suasana kawan-kawan kon hijrah. Awalnya dari abang aku. berarti Isam dulu? Ya Isam dulu. Masa iya? Ya dia dulu hijrah. Jadi setelah dia hijrah tuh kami nggak mau lah. Jadi kita nih macam mana lah, macam dia bagus pula. Dia kalau ada orang hijrah banyak ngomong begini enggak. Tapi yang aku lihat ini, yang dia hijrah ini, dia nggak banyak ngomong, tapi banyak pembuktian. Salah satunya akhlaknya. Macam mana hidup lebih tertib. Misalnya kan misalnya tidur pagi nih, biasa sering nih, tiba-tiba tidur jam 10. Bangunnya subuh pula. Apa tak kaget batin kita kan? Jadi ada perubahan akhlak lah. Ada lebih tertib. Dianya dari? Dia dari kawan-kawannya juga. Dia awalnya dari siapa tadi, Ben? Dari kawan-kawan juga yang udah duluan hijrah, yang punya kekuatan untuk mengajak lah. Yang jelas yang mengajak ini orangnya hebat lah.
Maksudnya hebat bukan dari kata dia orangnya orang alim mau mondok 10 tahun tak lah. Tapi dia punya kekuatan tuh, punya rasa kasih sayang sama kawan-kawan untuk aja. Jadi ikhlas itu. Jadi dia ajak bang aku. Berarti Jadi dari kakek Isam, kau Isam dulu, dari Isam dulu. baru kakek. Siapa dulu? Isam dulu ada kawan yang lain. Ya dari Jawa sekarang dia. Habis itu baru kakek, baru saya. Jadi Salma? si Salma kan orang nih berapa serangkai gitu kan? Salma yang keberapa nih? sama dia masih tak agak berlanjut lagi. Berarti masih perlu usaha. Ya waktu itu jadi awal mulanya itulah tuh kita ngelihat dia tuh perubahan yang berbeda lah. Kalau kita kan hijrah kan awal-awalnya kan kita ngeliat orang yang ngejual semangat, wah gini begitu kan, banyak kali cengkoknya kan. Kita pun pening kan. Jadi nggak ada kesan dalam hati kita tuh nerima. Tapi kalau orang-orang yang betul-betul sungguh-sungguh, jadi ada akhlak, kesannya itu kita tuh ingin mengikuti lah, walaupun kita ngomong ya kan. Iya, Isam kan memang orangnya diam aja. Ya jadi karena hidup dia tertib, disiplin, nah, ada pembuktiannya, jadi ada kesan yang lain-lain kawan-kawan tuh ngikut. Keluar pesantren kilat, keluar juga sama ramai kan, 3 hari juga, 40 hari juga, ada 4 bulan juga. Dari situlah mulai kawan-kawan ada istiqomah, mulai ngajak-ngajak kawan-kawan yang lain-lain lagi. Oh, alhamdulillah sekarang udah banyak perubahan nih, sampai WW pun pakai peci ya. Tak habis pikir tentang W. Apa yang bisa Tapi dia mantap loh, aku pakai masker aja ingat nol. Ingatannya bagus ya. Dia kalau ngeliat ini terkejut, dia dengar suara ini disebut itu terkejut. Aku ingat betul tuh. Ya, itu. Berarti inilah lingkungan tuh pengaruh penting memang kan. Ya lingkungan. Tahap-tahap perkembangan aku tuh termasuk Bambang, Salma tahu semua. Jadi mereka pun awal-awal macam Salma dulu sempat kawan-kawan rayu-rayu kan, sempat mengelak rata-rata begitu semua. Jadi kalau dirayu-rayu gitu untuk macam mana kesannya orang ini ngajaknya ini, kesan dalam hati itu yang kita ajak itu orang tuh betul-betul terkesan. Ya jangan kita larang-larang lah. Salah satunya jangan kita, misalnya orang lagi mabuk nih, Ya. kita bilang minum keras tuh haram, ya jelas-jelas pecah lah kepala kita dengan botol ya kan. Tapi tunggu udah besok sadar. Nah, sadar kita ajak dia makan kan, ajak dia makan, kita traktir dia. Berarti dakwah dengan adab ya. Ya dulu kalau dulu tuh aku tertib. Aku ada bukan tertib lah, ada cara tersendiri. Jadi dulu tuh, Bang, dulu tuh ada kawan yang aku ajak nih. Iya. Ngopi nih. Pas waktu asar, aku tak ngajak dia sholat. Aku tinggal aja dia. Bingung dia. Dia agak-agak biasa lah, tapi agak bingung. Hari kedua begitu juga. Hari ketiga dia ngomong sendiri. Ih, sholat sendiri aja, nggak ajak aja. Itulah yang aku tunggu tuh. Cuman aku tak mau ngomong agama. Biar aja orang tuh ngomong agama sendiri, baru aku masuk. Baru di situ dia ada kesan lah. Sekarang ini kan nggak semua ilmu yang kita punya orang tuh butuh. Iya. Betul. Biar dia punya resah sendirinya itu. Kita buat dia kayak gitulah. Banyak hal menarik dari Napin ya. Termasuk Bambang nih. Dia nih orang yang termasuk menginspirasi aku dalam hal belajar. Iya, serius. Emang iya. Dalam hal belajar. Jadi aku juga orang yang salut sama metode belajar dia. Aku sama Bambang nih sebenarnya kami satu sekolah MTS, tapi kami bertolak belakang, Pak. Dia anak A, aku anak B, maksudnya itu yang dia baik, aku nakal gitu. Tapi karena dulu main-main juga, sempat main-main. Jadi macam mana lah, tapi dia karena dia orang berpendidikan kan. Kita pun terkesan juga sampai Masya Allah, dan kita tuh ingin memang metode belajar kok bagus, Bang. Dekat sama nggak ada ngaruh, Pak. Soalnya kok disiplin orangnya, Bang. Iya. Jadi Coba kau tak usah putus cinta kemarin. Pasti kau lebih rapi. tapi menurut aku ada mungkin itu jalan terbaik buat aku, Pak. Iya. Pasti ada arti semua itu. Karena bagi aku engkau waktu masih ngampus lah. Luar biasa tertibnya. Enak metode engkau belajar tuh semangatnya. Itu kan hanya di covernya aja, nggak tahu gimana caranya. Sampai Sekarang hari-hari sama Napid ya kan? Iya. Sampai juga apa yang buat kan nggak semua sih, ada beberapa orang yang mengartikan hijrah tuh tidak melakukan apa sampai dia tidak melakukan apa-apa gitu, Pit. Kenapa? Ada tak kayak gitu? Aku apa-apanya Ada macam pernah lihat tak kayak gitu?
ya kita hidup butuh makan kan, butuh cari kehidupan lah, uang, Hmm. kerja Sebenarnya- lah, kerja. Sebenarnya bukan karena hijrah, Hmm. tapi emang diri dia sendiri. Emang sebelum hijrah pun memang malas. Jadi yang kebawa ada hijrah pun Ada orang tak? begitu. Ada tak kayak gitu? Banyak kan? Ya itu karena dari diri sendiri lah sebenarnya. Tapi kalau Napit Kalau dalam kita nafkah ini memang harus wajib kita menafkahi ya, keluarga. secara teori kan gitu. Ya, cuman Napit pasti pas awalnya itu keluarga gitu juga kan, pasti maksudnya jangan kayak gitu. Nanti di sini aja kerjanya. sebenarnya bahasanya bukan tak mau kerja, cuman belum menemukan aja. Ya, yang sesuai dengan Ya, belum menemukan aja, mungkin dia macam mana begitu kan. Tapi Ya, kalau ya. kita bilang dia tak mau kerja, sekali dia kerja sukses, nah takut kita cemburu pula. Ah, udah ternyata lebih maju daripada kita pula berada. Saya takut kayak gitu. Nah, jadi sebenarnya bukan tak mau kerja lah, kalau belum Napit kan, menemukan aja. memang basicnya kayak kerja gitu kan. Sekarang maksudnya selalu ada ide sebenarnya kalau kita mau bergerak dikit aja gitu. Ya, karena orang-orang seperti itu terkadang dia perlu dorongan, perlu orang-orang yang kuat, perlu ada yang menginspirasi agar dia bergerak. Karena ketika kita lama di rumah nih, kita main handphone, jarang keluar rumah tiduran, itu kan membuat baper. Maksudnya itu mentalnya lemah gitu maksudnya. Jadi kepada lingkungan gitu. Jadi perlu suasana kawan-kawan, cuma ini ada lowongan gini, ada dorong-dorong tak apa-apa lah, kita print dikit kan, foto kopi dikit kan. Nah, itu aja sebenarnya. Lingkungan lagi, kembali ke lingkungan lagi ya faktornya. Lingkungan lagi. Sekarang jualan gitu deh. Suaranya jualan. Ya gitulah. Alhamdulillah lah Fit, itu kemajuan tuh Fit. Iya, Kan alhamdulillah. halal, santai juga kan, usaha sendiri kan. Iya, dulu Masih bisa ibadah. sama-sama nih, sama sama abang aku juga. Memang di kami itu memang lagi semangat mengamalkan agama. Jadi sebulan kerja itu kita kerja, sholat tinggal. Jadi mungkin ada beberapa pihak yang kurang suka kan. Dia nggak nyaman. Jadi dalam hati nih, aku doa sungguh-sungguh, ya Allah berikan aku kerja yang bisa sholat lima waktu. Maksudnya dalam keluasan lah, nggak ada aturan. Nah, jadi alhamdulillah lah mungkin dapatnya jualan. Alhamdulillah hasilnya pun lumayan kan. Alhamdulillah juga lah, cukup lah. Kabulkan sama Allah tuh. Iya. Kasih yang bagi Rasulullah aja dagang. Iya, Masya Allah. Alhamdulillah Fit. Jadi tinggal nyari yang ngurusin baju aja lah Fit. Dan lah Bambang, orang tua. Ah, ya. tua itulah yang tua. Apa ya? Ronald yang tua. Dan lah secepatnya lah. Sejauh ini kan perubahan jauh kan. Sekarang kita lebih Napit, Salma juga lebih sadar atau lebih apa kan gitu kan. Benar apa tuh? Dalam pemikiran atau apa gitu. Ada tak penyesalan nih? Penyesalan tuh ada, cuman nggak mau dipikirkan. Penyesalan tuh ada tapi tak mau dipikirkan. Penyesalan dulu sekolah tak sungguh-sungguh, nah itu janganlah. Kita dulu ke bolos tuh janganlah. Dulu nyesal, jadi macam Bambang nih pengaruh hal dalam pendidikan tuh aku ketika dia rayu-rayu aku untuk tes CPNS, dirayu aku untuk belajar. Ya, jadi kita Kecil lah, belajar kecil aja belajar itu. matematika, belajar apa semua itu agak susah karena ya nggak sungguh-sungguh. Kalau sungguh-sungguh jadi juga bang ya. Iya, insya Allah jadi Pak. Ya karena dulu karena sekolahnya main-main, nggak tertib, nggak ikut aturan keluarga. Iya, itu kecilnya. Jadi nyesalnya di situ. Kalau dari segi pergaulan ya, Ya ada juga lah. Nyesal dikit kan. nyesal dikit ya. Salma ada tak Salma? Sama macam sama. Apa tuh? Misal dalam Menjalani kehidupannya lah. ya ada dan penyesalan ada. Jalani kehidupan banyak lah, sekolah dulu sampai SD aja nggak selesai. Saking itu kebebasan tuh kan, mau bebas belum paham tentang bebasan kan. Cuman mau bebas, namanya kita masih kecil, masih SD kan. Iya. Mau bebas sampai sekolah pun ditinggalkan. Ada penyesalan.
Terus untuk ke agama juga banyak penyesalan, banyak tinggalan jauh. Cuman inilah sekarang belajar lagi mumpung alhamdulillah dikasih kesempatan dan dipertemukan sama Allah, sama para jamaah-jamaah, pada kawan-kawan yang nggak diundang datang sendiri, datang tiba-tiba ke rumah, kaget tiba-tiba datang, Mas, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, dan dia yang datang ke rumah, dia yang bawa makanan, dia yang bawa kopi, itu ada disambung hati dia kan. Dari tadi sambung hati terus ya. Itulah dia jamaah. Dia dapat ilmu dari jamaah dulu lah. Diajak belajar. Berarti memberi makan orang nih selain pahalanya besar, manfaatnya secara emosional besar ya. Iya. Salah satu ngajak ngobrol manusia ini memberi makan ya. Kalau pesan ada tapi untuk yang usia-usia muda atau gimana gitu, Bit? Kalau untuk pesannya, kalau melakukan sesuatu untuk Mic-nya, Bit. untuk sekolah kan, dia harus sungguh-sungguh, orang tua taat sama orang tua. Ya harus kita banyak-banyak belajar lah, biar agama jangan ketinggalan juga. Jangan pernah sampai kita udah melakukan baru menyesal, itu bahaya tuh. Nanti kayak yang sebelum-sebelumnya kawan-kawan juga kan. Kalau Salma ada tak, Salma? Kan sekarang banyak apa tuh? Kayak saudara-saudara, teman-teman kita mungkin yang di luar atau siapapun yang lagi nonton video ini kan, mungkin kan siapa aja yang ngerti bahasa Indonesia gitu. Yang pengen hidup di jalan ya. Bahasanya gimana tuh? Jalan yang benar. Hidup di jalan kayak Salma atau Nafid dulu gitu. Ada tak pesannya gitu untuk yang baru mau terjun gitu? Ya pesannya buat kawan-kawan semuanya, pesannya cuma singkat aja ya. Berusaha dan berdoa, karena itu tidak jauh. Itu Allah tetapkan itu gandengan tuh. Berusaha dan berdoa. Meskipun itu di dalam dunia, meskipun itu dalam agama. Dalam dunia kita berusaha, kalau kayak bekerja apa, sekolah apa, kita berusaha terus jalani dan berdoa. Jangan pernah lupa dengan Allah, dengan berdoa. Dalam agama berusaha juga, kita berusaha untuk belajar terus agama, mengamalkan, terus berdoa. Itu aja. Berusaha dan berdoa lah. Berusaha dan berdoa. Maksudnya yang baru mau terjun ke kehidupan Salma dulu gitu, kan ada kan, pasti kan? Ada kata-kata motivasi kawan-kawan. Yang baru mau turun ke jalan nih, masih muda, masih semangat nih, yang kayak Salma bilang tadi, kebebasan gitu. Terus Ada tak gitu kayak nasihat, pesan gitu ke kawan-kawan yang baru mau mulai atau apa? nasihat buat kawan-kawan yang baru mau turun di jalan, jangan pernah lepas lah dari ibadah. Itu aja lah. Singkat aja. Meskipun kita di jalan, Ada di jalan ibadah, Bit? ada ibadah ya di jalan, di mana. Enggak, bukan masuk itu yang kawan-kawan di jalan nih, pang nih. Ya sebenarnya itu susah juga karena sudut pandang yang berbeda kan. Tapi kalau sudut pandang kita mungkin dalam agama, ya kita rasa kasih sayang sama kawan-kawan tuh ada juga yang udah terjun. Terus itu ada juga rasa sayang macam mana. Ya, Bukan kita masih lebih baik enggak. ya, Tapi macam mana tahu. kita sama-sama nih nak ke surga nih, kayak gitu kan. Intinya kayak gitu. Macam mana kita sama-sama berbuat baik. Ini sekarang nih orang ini baik-baik semua, kawan-kawan baik-baik semua, tapi tak ada yang ngajak baik nih. Nah ini tugas-tugas Ronald, Bambang, Salma nih. Itu. Cuman lah kita tak sungguh-sungguh kan. Habis baterai. Salah pakai baterai rupanya. Enggak apa-apa.